pergantian direksi dan pinwheel. Ada 5 pinwheel kalau tidak salah, kita ganti. Luar biasa, Presiden Prabowo kembali melakukan gebrakan besar demi rakyat. Pak Prabowo tidak segan-segan untuk mengganti sejumlah pejabat dan kini selepas pergantian beberapa pejabat tersebut, pangan tanah air telah meningkat dengan sangat melesat. Ada pergantian direksi dan pinwheel. Ada 5 pinwheel kalau tidak salah, kita ganti. Peningkatan serapan itu 2000%. Jadi bukan 200, 2000%. Per jam tadi Pak Wamentan itu 800.000 ton, yang dulu hanya 35.000 ton. Ini peningkatan spektakuler. Dan Presiden Prabowo juga telah melakukan kebijakan tegas yang sangat luar biasa demi rakyat. Pak Prabowo kini telah memangkas kebijakan birokrasi yang sebelumnya sangat rumit, kini menjadi sangat sederhana dan sangat memudahkan rakyat. Terima kasih kebijakan pupuk yang lebih sederhana. Tadi kami keliling, petani berterima kasih karena mendapatkan pupuk lebih mudah dibanding sebelumnya. Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangan 38 gubernur, kemudian 500 wali kota bupati se-Indonesia baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat impres yang Bapak tanda tangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian Bapak Presiden. Dan kebijakan hebat Presiden Prabowo ini juga telah menyelamatkan jutaan petani, jutaan rakyat Indonesia. Terima kasih dari petani Indonesia. Harga gabah naik 6.500 per kilogram. Dan ini kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Ada 100 juta petani yang berterima kasih Bapak Presiden seluruh Indonesia. Hebatnya, di tengah krisis cuaca, produksi pangan Indonesia tetap naik tajam di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Menaikkan produksi kurang lebih 2,8 juta ton di saat krisis, di saat El Nino. Alhamdulillah, produksi kita meningkat 52% Januari, Februari, Maret. Dan di era pemerintahan Pak Prabowo, Indonesia kini telah berhasil memecahkan sejarah baru. Ini betul-betul cerah bagi petani. Secerah kebijakan Bapak selama 169 hari. Ini luar biasa bagi petani Indonesia. Stok gudang sekarang 2,4 juta ton. Diperkirakan akhir bulan ini 3 juta ton, dan tertinggi selama 10-20 tahun. Kalau tidak salah laporan tadi, tertinggi stok kita di gudang. Dan dipastikan impian Presiden Prabowo, Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia akan menjadi kenyataan. Pangan kita aman, dan mimpi besar kita untuk menjadi lumbung pangan itu bisa jadi kenyataan. Dan masih ada banyak poin penting lainnya yang perlu diketahui oleh rakyat Indonesia. Baik, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan sama-sama keterangan resmi dari Menteri Pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Pak Menko, para Menteri, para Wamen, Panglima TNI, para Gubernur yang hadir lapor Bapak Presiden. Ada 13 gubernur, wakil gubernur ada 3, bupati 195 hadir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Juga ada Komisi 4, teman-teman lain, masyarakat, PPL dan lainnya. Kami laporkan Bapak Presiden. Terima kasih dari petani Indonesia. Harga gabah naik 6.500 per kilogram. Dan ini kebahagiaan petani seluruh Indonesia. Ada 100 juta petani yang berterima kasih Bapak Presiden seluruh Indonesia. Kemudian juga terima kasih kebijakan pupuk yang lebih sederhana. Tadi kami keliling,
petani berterima kasih karena mendapatkan pupuk lebih mudah dibanding sebelumnya. Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangan 38 gubernur, kemudian 500 wali kota bupati se-Indonesia baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat impres yang Bapak tanda tangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian Bapak Presiden. Kemudian kompanisasi, ini yang mengangkat produksi Jawa, Pulau Jawa, itu menaikkan produksi kurang lebih 2,8 juta ton di saat krisis, di saat El Nino. Alhamdulillah produksi kita meningkat. Ada BPS, Kepala Badan BPS 52% Januari, Februari, Maret. 52% ini kata BPS. Jadi BPS Pertanian tidak mengeluarkan lagi data. Kemudian kami sampaikan ada yang menarik dari Bulog. Ini setelah ada pergantian direksi dan pinwheel. Ada 5 pinwheel kalau tidak salah kita ganti. Peningkatan serapan itu 2000%. Jadi bukan 200, 2000%. Per jam tadi Pak Wamentan itu 800.000 ton, yang dulu hanya 35.000 ton. Ini peningkatan spektakuler berkat kerja kerasnya teman-teman, terutama komisaris utamanya Pak Wamentan. Kemudian ini betul-betul cerah bagi petani secara kebijakan Bapak selama 169 hari. Ini luar biasa bagi petani Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, stok gudang sekarang 2,4 juta ton. Diperkirakan akhir bulan ini 3 juta ton, dan tertinggi selama 10-20 tahun kalau tidak salah laporan tadi, tertinggi stok kita di gudang. Ini ada Direktur Bulog, terima kasih Pak Panglima. Ada Direktur Pengadaan, mana Direktur Keuangan, terima kasih, ini kerja Bapak. Aku hanya bagian kecil daripada Bulog. Mana ini yang kerja keras, dan direksinya nginap di kantor Bulog, nginap. Jadi bikin tenda, kami sidak, ternyata betul-betul nginap di kantor, dan hasilnya luar biasa. Kemudian sewa gudang, karena gudangnya sebagian sudah penuh, itu 750.000 ton kita sudah sewa sampai dengan hari ini. Karena gudang sebagian kabupaten itu penuh, sehingga kita sewa. Bapak Presiden juga irigasi, ada Menteri PU. Kita sudah mulai bekerja dari seluruh kebijakan Bapak Presiden, mulai benih, alat mesin pertanian, kompanisasi, oplah, cetak sawah, pupuk, kemudian HPP, serap pulau, itu relatif selesai. Sekarang yang berproses adalah irigasi. Kalau 2 juta hektar yang kami sudah sepakati dengan Menteri PU, kalau ini selesai, Bapak Presiden, insya Allah pangan kita aman, dan mimpi besar kita untuk menjadi lumbung pangan itu bisa jadi kenyataan. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden atas kedatangannya. Juga ada beberapa gubernur yang mau komunikasi dengan Bapak, Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, ada 4. Mungkin izin Bapak Presiden, mungkin bisa kami menyapa langsung, komunikasi dengan Bapak Presiden. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan kawasan ekonomi khusus industri. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.